Militer Amerika Serikat dan Inggris kembali meluncurkan serangan udara dan rudal ke wilayah Yaman pada Selasa 23 Januari 2024 dini hari. Menanggapi serangan itu, seorang politikus Yaman bersumpah jika militernya tak akan menghentikan serangan ke Israel meski wilayahnya dihujani rudal oleh sekutu Zionis. Para pemimpin Yaman menekankan bahwa tujuan koalisi Amerika Serikat Inggris untuk menghentikan operasi Angkatan Laut Yaman tidak akan tercapai. Seorang anggota Dewan Politik tertinggi, Muhammad Ali Al-Houthi, lantas memberikan responnya. Ia menyatakan bahwa serangan terbaru ini adalah upaya untuk mencegah Yaman mendukung Gaza. Dikutip dari Al-Mayadeen, Ali menekankan selain koalisi Amerika Serikat Inggris yang dinilai tak akan tercapai, ada hal lain yang harus diperhatikan sekutu Israel itu. Menurutnya, Amerika dan Inggris harus memahami bahwa mereka berada di era pembalasan. Oleh karenanya, ia menyarankan agar kedua negara itu untuk menyerah. Hal serupa juga diungkapkan oleh anggota Biro Politik Gerakan Ansarullah, Muhammad Al-Buhaiti, yang mengumumkan bahwa berapapun besarnya pemboman yang terjadi, operasi militer mereka terhadap Israel akan terus berlanjut hingga kejahatan genosida di Gaza berakhir. Tindakan Amerika Serikat saat ini di Laut Merah dinilai hanya untuk memulihkan citra mereka yang hancur. Pernyataan itu disampaikan oleh Direktur Jenderal Perusahaan Radio dan Televisi Negara Yaman, Abdul Rahman Al-Ahnuni. Serangan 24 jam perlawanan Palestina merugikan posisi pasukan pendudukan Israel. Puluhan tentara Israel dilaporkan terbunuh dalam pertempuran terbaru itu. Pada Selasa 23 Januari 2024, tentara pendudukan Israel mengakui pembunuhan 21 perwira dan tentara tambahannya. Dikutip dari Al-Mayadeen, puluhan tentara Israel itu tewas selama pertempuran darat dengan kelompok perlawanan di jalur Gaza Tengah pada Senin 22 Januari malam. Pada pagi harinya, 3 orang pasukan pendudukan juga dilaporkan terbunuh, sehingga jumlah kematian mereka selama 24 jam terakhir menjadi 24 petugas dan tentara. Dengan kematian mereka, jumlah korban tewas Israel sejak dimulainya pertempuran darat di jalur Gaza telah meningkat menjadi 221 orang. Jumlah ini berdasarkan laporan koresponden militer untuk saluran Kan Israel, Itai Blumenthal. Selain 24 orang yang tewas, 5 tentara lainnya juga disebut mengalami cedera, salah satunya serius. Menurut media Israel, tewasnya puluhan tentara itu menyusul runtuhnya 2 bangunan jebakan akibat ledakan besar. Menambahkan bahwa sebuah tank terkena senjata anti-cangkang armor yang menyebabkan kehancurannya. Disebutkan kejadian itu terjadi di dekat Kisufim, 600 meter dari perbatasan jalur Gaza. Lima penasihat militer Iran di Suriah tewas setelah terkena serangan udara Israel pada Sabtu 20 Januari 2024. Menanggapi hal itu, Menteri Luar Negeri Iran Hussein Amir Abdullahian menilai aksi Israel telah menguak esensi terorisme rezim Zionis. 5 penasihat IRGC yang tewas itu ialah Hojatullah Omid Far, Ali Agazadeh, Hussein Muhammadi, Said Karimi, dan Muhammad Amin Samadi. Dikutip dari Pars Today, seluruhnya terbunuh dalam serangan jet tempur rezim Zionis di Damaskus. Sesuai kejadian itu, Amir Abdullahian langsung mengirimkan surat kepada Sekjen PBB Antonio Guterres. Ia menyebut serangan Israel merupakan tindakan keji. Lebih lanjut dikatakannya, serangan itu mengungkap sifat teroris sebenarnya dari rezim Israel. Bahaya yang ditimpa bisa berdampak pada perdamaian dan keamanan kawasan dan sekitarnya. Amir juga meminta Dewan Keamanan PBB mengutuk keras tindakan teroris yang dilakukan rezim Israel. Menlu Iran menegaskan, Iran mengutuk tindakan terorisme yang keji dan pengecut yang dilakukan Zionis terhadap warga Gaza. Dia menyatakan bahwa rezim Israel harus menanggung akibat dari tindakan teroris ini dan tindakan teroris lainnya terhadap penasihat militer Iran. Menekankan bahwa Republik Islam Iran berdasarkan hukum internasional dan piagam PBB memiliki hak yang melekat untuk merespon dengan tegas atas aksi-aksi seperti ini pada waktu dan tempat yang dipilihnya.
Militer Amerika Serikat dan Inggris kembali meluncurkan belasan serangan ke wilayah Yaman. Namun tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan itu. Juru bicara Angkatan Bersenjata Yaman, Brigadir Jenderal Yahya Saree melaporkan bahwa pesawat agresi Amerika Serikat Inggris melancarkan 18 serangan udara selama beberapa jam terakhir. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan itu menyasar sejumlah wilayah. Disebutkan 12 serangan mengenai Amanat Al-Asimah dan Sana. Kemudian 3 rudal mengenai Al-Hudaidah, 2 serangan mengenai Tais, dan 1 serangan mengenai Al-Baidah. Yahya menekankan serangan itu tidak akan berlangsung tanpa tanggapan dan hukuman. Sementara serangan udara dan rudal Amerika Serikat dan Inggris ke sana dilancarkan ketika anggota Biro Politik Ansarullah Muhammad Al-Buhaiti pada Selasa 23 Januari 2020 dini hari merespon babak baru agresi militer Amerika Serikat. Dikutip dari Pars Today, Al-Buhaiti mengatakan bahwa serangan angkatan bersenjata Yaman terhadap rezim Zionis Israel akan terus berlanjut. Muhammad Ali Al-Houthi, anggota Dewan Tinggi Politik Yaman, juga mengatakan tujuan Amerika Serikat dan Inggris menyerang Yaman, yakni menghentikan operasi maritim, tidak akan berhasil. Militer Yaman berkomitmen bahwa selama Israel tidak menghentikan serangannya ke jalur Gaza, maka mereka akan terus melanjutkan serangannya terhadap kapal-kapal rezim Israel. 21 tentara Israel dilaporkan tewas dalam serangan gerilya pasukan perlawanan Palestina pada Senin 22 Januari 2024 di jalur Gaza. Potret seluruh korban sebelum terbunuh pun terungkap. Menurut laporan, pasukan Hamas menembakkan granat berpeluncur roket ke beberapa bangunan di dekat posisi tentara Zionis. Dikutip dari The Jerusalem Post, insiden itu terjadi sekira pukul 16.00 di Al-Muasi di Gaza Tengah. Saat itu IDF disebut tengah membawa ranjau darat yang mereka kumpulkan ke dalam gedung. Hal itulah yang menyebabkan jumlah korban tewas banyak. Keruntuhan gedung menyebabkan 19 tentara Israel terbunuh dan beberapa orang lainnya luka-luka. Selain itu, granat berpeluncur roket terpisah ditembakkan ke tank IDF yang menewaskan 2 tentara IDF dan melukai 2 lainnya. Kegiatan penyelamatan berlangsung berjam-jam karena komandan brigade telah berada di lokasi sejak awal kejadian. Saat ini pihak Israel tengah menyelidiki insiden itu. Tak jelas apakah tentara Israel telah melanggar prosedur dengan membawa ranjau darat ke dalam bangunan bersama mereka. Sementara media Israel mengunggah satu persatu wajah seluruh korban. Dalam foto itu mereka tampak tersenyum. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.